Ini Tio sudah. Oke, baik Tio. Teman-teman izin azan duhur dulu ya. Sebentar ya. Soalnya rumah saya persis sebelah. Sebentar. Ya sudahlah ya. Kita sambil jalan ya. Presentasi kelompok 2. Izin tanya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Cynthia. Terkait yang materi analisis pendanaan itu, Bu. Kalau di analisis akuntansi kan, kalau ada distorsi gitu nanti dilakukan recasting ya, Bu. Kalau yang di pendanaan, kalau ada bias gitu, apakah dilakukan recasting juga atau gimana, Bu? Pendanaan itu financing. Iya, Bu. Gini, jadi recast itu sebetulnya ada atau tidak ada distorsi bisa dilakukan recasting. Jadi kalau recasting itu kita mengubah laporan keuangan itu menjadi ke dalam bentuk tertentu, ya. Jadi misalkan nanti kita pakai standarnya, mungkin teman-teman coba lihat ya. Kalau yang paper kakak kelas kalian, ya. Itu nanti akan kita pakai itu untuk forecasting ya. Jadi bentuknya kalian lihat neraca sama income statement-nya itu berbeda. Nah, nanti teman-teman tuh akan melakukan itu ya. Jadi mengubah laporan keuangannya itu sesuai dengan bentuk tertentu. Nah, itu kita recast financial statement. Nah, kalau ada distorsi bagaimana? Berarti distorsi itu yang kita yakini bahwa ternyata nilai yang ada di laporan keuangan itu tidak mencerminkan economic reality, baru kita sesuaikan. Nah, yang kita lakukan adalah undo the distortion gitu, Mbak. Jadi kalau misalkan ada distorsi di aset, di liabilitas, itu nanti juga kita sesuaikan. Nah, hari ini kita belajar distorsi liabilitas dan ekuitas. Untuk yang ekuitas sendiri, sebetulnya dia ada dua jenis ya. Ada yang distorsinya memang dari akun ekuitasnya tersendiri, ada yang dia efek samping. Jadi kalau misalkan memang ada distorsi di liabilitas dan aset kan pasti sebenarnya nilai ekuitasnya juga harus disesuaikan. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang jenis itu ya sebetulnya ketika kalian membenarkan distorsi atau undo distortion dari liabilitas, misalkan kita cek liabilitas nih ada distorsi kita betulkan gitu ya, lalu di aset juga kita cek ada distorsi lalu kita betulkan, sebenarnya otomatis kan nanti kita pakai akun ekuitas juga gitu kan ya. Nah, nanti kan kurang lebih ya kondisinya kalau sudah diperbaiki seperti itu nanti otomatis equitasnya juga baik juga gitu ya, karena nanti kan kita pasti counterbalance-nya ya kalau nggak pakai RE juga ya biasanya kan kayak gitu. Mungkin gitu Mbak, atau menjawab nggak Mbak Cynthia? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Baik ya. Jadi istilah recasting itu adalah bagaimana kita menyeragamkan ya laporan keuangannya itu ke dalam satu bentuk tertentu. Kalian bisa cek di Palepu tuh ya, dia pakai standar, tapi untuk yang nanti kan kita akan gunakan sebenarnya kepakainya di forecasting nanti setelah UTS ya. Nah, teman-teman di UTS nanti produknya adalah recasted financial statement gitu ya, ke dalam bentuk tertentu. Nah, nanti kita lihat ya bentuknya seperti apa, atau kalau mau lebih cepat teman-teman bisa cek di papernya kakak kelas kalian tuh ya. Dia di yang Garuda itu dia ubah tuh laporan keuangannya ke dalam bentuk tertentu. Nah, coba dilihat. Oke, kelompok 2 siapa? Ini background-nya seger deh lihatnya ya. Jadi seneng gitu walau siang-siang nih kalau lihat hijau-hijau. Ayo, siapa yang kelompok 2? Izin Bu, Mas Tio mau share screen. Oke, ya silahkan. Kita kelompok 2 ya, Nan ya. Sampai lupa Kita kan. kelompok 5 nanti, Nan. Ya, tahu. Maaf Bu. Nanda udah pengen maju Nanda nih. Nanti Nanda kedua Nan. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Salah dulu ya, pantas tadi Mbak salah senyum-senyum. Ya, silakan Mbak. Sebenarnya nggak apa-apa Bu kalau mau kelompok 5 dulu. Jadi Bu, tadi mungkin heran aja kok diem gitu Bu. Ya udah. Nggak apa-apa Mbak Salwa, ayo Mbak.
Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Oke, kalau gitu Mahayu silahkan bisa dibuka. Nah, terima kasih Salwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait distorsi PT Telkom Indonesia. Next slide. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Horas Krisman Simanjuta, Jody Baihaki Kumelar, saya sendiri Mahayu Dwi Setianingrum, kemudian Nur Wahyu Hidayat dan juga Salwa Zayani Elhaq. Sebelum lebih dalam masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih itu distorsi. Distorsi itu adalah perbedaan informasi atau deviasi atau bisa dibilang penyimpangan dari informasi yang dilaporkan di dalam laporan keuangan dengan kenyataan yang ada. Nah, distorsi ini ada 3 macam, distorsi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang akan kita bahas ada liabilitas sama ekuitas. Kalau distorsi liabilitas itu mungkin timbul dari pertanyaan tentang apakah atau bagaimana kewajiban itu telah terjadi, kemudian bagaimana pengukuran kewajibannya, dan juga apakah kewajiban tersebut salah saji atau tidak, seperti overstated ataupun understated. Kalau untuk distorsi ekuitas sendiri, itu distorsi yang timbul dari distorsi aset dan juga liabilitas yang akan mempengaruhi ke earning. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke Horas. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesempatan ini kita akan melihat distorsi liabilitas dan ekuitas itu secara total. Yang pertama kita lihat dari nilai dari liabilitasnya sendiri, bahwa kita lihat terjadi kenaikan sebesar 21,25% liabilitas dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, kenaikan ini terjadi karena total liabilitas itu mengalami kenaikannya itu terutama dikontribusi signifikan oleh penerapan dari PSAK yang baru, yaitu PSAK 73, yaitu akuntansi sewa, dan juga kewajiban manfaat pensiun. Nah, akibat dari penerapan PSAK 73 atau akuntansi sewa ini, berdampak pada kenaikan kewajiban sewa sebesar 13,277 miliar. Sedangkan dari kenaikan kewajiban manfaat pensiun mengalami kenaikan sebesar 4.718 miliar. Itu disebabkan kenaikan pensiun itu disebabkan oleh perubahan asumsi discount rate dan juga adanya settlement loss pada aset program Telkomsel di Jiwasraya. Nah, bisa kita lihat, wah ini kayak kenaikannya besar sekali gitu. Nah, tapi kami ini kayak menganggapnya ini nggak termasuk distorsi karena sudah ada catatan penjelasan dari Telkomsel sendiri, dan menurut kami ini valid lah penjelasan dari Telkomsel ini mengapa terjadi kenaikan sebesar 21,25%. Nah, dan ada info penting yang unik untuk perlu kita ketahui, bahwa seperti Telkomsel ini menetapkan bahwa maksimum liabilitasnya itu kenaikannya itu per tahun adalah 20%. Sebab kami lihat pada waktu 2019, ketika terjadi kenaikan liabilitas sebesar 17%, tidak ada catatan penjelasan. Nah, ketika terjadi kenaikan di atas 20%, barulah ada penjelasan mengapa kenaikan itu di atas 20%. Nah, untuk yang total ekuitas, kita akan melihat bahwa terjadi kenaikan dari 2019 ke 2020 sebesar 3,1%. Nah, kenapa sih terjadi kenaikan itu? Nah, kenaikannya terjadi dengan sejalan dengan perolehan laba perusahaan dan juga pembayaran dividen yang berpengaruh pada nilai ekuitas perusahaan Telkom, baik anak perusahaan yang mencatat jumlah ekuitasnya itu sebesar 120.899 miliar. Atau dengan kata lain naik 3,1% dari tahun 2019. Nah, kenaikannya ini dikarenakan dari implementasi dari PSAK 71, di mana laporan keuangan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 71 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. Nah, sama seperti yang tadi, kalau yang tadi liabilitasnya itu kan totalnya itu dipengaruhi oleh PSAK 73. Nah, kalau yang untuk ekuitas sendiri ini dipengaruhi oleh PSAK 71, dan menurut asumsi kami karena juga dia di bawah 10%, maka dia nggak termasuk distorsi. Nah, untuk yang lebih ini kan kita masih membahas secara keseluruhan nih. Nah, untuk lebih lengkapnya untuk membahas secara akun-akunnya akan dijelaskan oleh Mas Jody.
Oke, baik. Terima kasih Horas. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan Horas barusan, kita akan membahas lebih dalam per akun-akunnya yang ada di bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, seperti yang tadi oleh Horas sampaikan juga, terdapat beberapa akun yang berubah, mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan dalam jumlah yang cukup besar. Sebenarnya bisa dilihat dari sini ada 4 tabel, ada 4 kolom maksudnya. Ada yang di tahun 2020, 2019, lalu selisihnya, lalu dipersentasekan. Nah, di sini ada beberapa hal, ada 2 hal sebenarnya. Ada yang emang berubah karena perubahan pencatatan, contohnya kayak akun liabilitas kontrak. Nah, di tahun 2019, PT Telkom tidak mencatat akun liabilitas kontrak, tapi di tahun 2020 tiba-tiba ada dan dalam jumlah yang cukup besar gitu. Nah, itu sebenarnya merupakan perbedaan pencatatan gitu. Sebelumnya diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, kalau dilihat di pendapatan diterima di muka, tahun 2019 itu diakui sebesar 7.300, lalu di tahun 2020-nya jadi 0. Angkanya tentu tidak akan sama persis karena sudah ada yang dibayarkan sebagian dan juga ada perbedaan asumsi seperti yang tadi Horas sampaikan, diskon rate-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi emang ada beberapa akun yang ganti pencatatannya, metode pencatatannya sehingga berubah secara keseluruhan, dan ada juga yang berubah angkanya saja gitu karena perubahan asumsi dan estimasi dan lain sebagainya. Itu akibat penerapan PSAK 71, 72 dan 73. Nah, bisa dilihat di sini persentase perubahannya sangat variatif. Ada yang paling kecil, ada yang turun drastis, ada juga yang naik drastis. Nah, di sini kami menetapkan bahwa termasuk distorsi atau tidaknya itu apabila dia persentase perubahannya itu di atas 10% atau negatif 10%. Di atas 10% atau kurang dari 10% gitu. Atau kurang dari negatif 10%. Maaf. Intinya gitu. Jadi kalau ketika dia naiknya lebih tinggi dari 10% atau turunnya lebih besar juga dari 10%. Nah, ini kalau turun kan dinotasikannya dengan negatif ya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tetapin tadi 10%, sebenarnya di sini banyak sekali yang dapat dikategorikan sebagai akun yang terdistorsi gitu, karena ya persentase perubahannya tadi lebih besar dari 10%. Namun seperti yang Horas tadi sampaikan, walaupun kita menemukan bahwa angka materialitasnya berubah lebih besar dari 10%, tapi ini tidak tergolong ke dalam distorsi karena sudah ada penjelasannya dari PT Telkom yang dan dapat dibuktikan gitu. Dan sehingga kita menyimpulkan bahwa untuk PT Telkom ini tidak terdapat distorsi karena perubahan-perubahan yang signifikan tadi itu disebabkan oleh perubahan kebijakan dan penerapan PSAK yang baru gitu. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, lalu di halaman ini kita mendetailkan akun-akun ekuitas. Kalau yang tadi kan liabilitas. Nah, untuk di ekuitas sendiri tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Karena perubahan yang signifikannya itu terjadi di akun-akun aset dan di kontraknya itu di akun liabilitas gitu. Jadi untuk ekuitasnya tidak banyak perubahan. Ini bisa dilihat kurang dari 10% semua perbedaannya. Jadi untuk yang ekuitas ini memang
kelompok kami menyimpulkan bahwa tidak menemukan distorsi juga. Mungkin bisa lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini di sini juga kami sertakan salah satu pendukungnya dari apa yang kami sampaikan sebelumnya. Di laporan keuangan yang dirilis PT Telkom sendiri sudah menyertakan ada di catatan atas laporan keuangannya bagian kedua, yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Nah, di sini disebutkan perubahan-perubahan yang menyebabkan angkanya berubah signifikan itu di sini dijelaskannya dengan standar yang sebelumnya, lalu dengan standar yang baru, nah terus terlihat penyesuaian-penyesuaiannya di kolom yang paling kanan. Oh iya, maaf sebelumnya ada yang terlewat sepertinya. Nah, jadi untuk distorsi ini, analisis distorsi ini sebenarnya kan ada beberapa cara ya. Bisa kita bandingkan dengan perusahaan di industri sejenis atau kita menggunakan benchmark. Nah, tapi kelompok kami tidak menggunakan itu karena sebagaimana yang Ibu dosen kita sampaikan sebelumnya bahwa PT Telkom ini dia industrinya heterogen gitu. Dia ada yang di telekomunikasi, ada yang di pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita sulit untuk menemukan benchmark-nya atau perusahaan yang bisa dijadikan sebagai pembanding. Sehingga di sini kelompok kami menggunakan pembandingnya itu dengan PT Telkom sendiri, tapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, selain bukti ini juga sebenarnya ada lagi yang pernyataan dari PT Telkomnya yang tadi sudah disampaikan oleh Horas, bahwa ada surat pernyataan tersendiri dari PT Telkom yang menyampaikan bahwa walaupun perubahannya signifikan tadi di liabilitas di atas 20%, tapi itu bukan karena distorsi atau karena bias, tapi karena emang ada penerapan PSAK yang baru sehingga mengubah secara signifikan gitu. Mungkin bisa lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan kesimpulan dari beberapa poin yang disampaikan sebelumnya. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa di PT Telkom ini untuk ekuitas dan liabilitasnya tidak ditemukan adanya distorsi. Alasannya ada dua. Yang pertama, untuk perubahan yang kurang dari 10% itu memang tidak kami kategorikan sebagai adanya distorsi karena perubahannya tidak material. Adapun untuk akun-akun yang perubahannya lebih besar dari 10%, memang ada dan cukup banyak, tapi tetap kita tidak kategorikan sebagai distorsi karena akun-akun itu terpengaruh dari implementasi PSAK di sini, PSAK 71, 72, dan 73. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok 2 kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Mahayu. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kepada kelompok lain yang akan memberi tanggapan atau mungkin bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 2 ya. Sekarang berarti kelompok 1 dulu kali ya. Mungkinkah ada yang mau ditambahkan atau ada hal-hal yang mau ditanggapi? Silakan. Izin dulu. Saya mewakili kelompok 1. Sebenarnya udah kami sejalan sama kelompok 1 terkait ada akun-akun yang memiliki indikasi distorsi, tapi dapat dijustifikasi karena emang di CLK sudah dijelaskan kenapa terjadi peningkatan atau penurunan nilai tersebut. Nah, mungkin kami cuma menambahkan aja, ada
peningkatan juga yang cukup drastis yaitu di convertible bonds. Kalau kelompok 2 juga menemukan itu yang di tahun 2019 itu dia tuh nilainya 0. Dan di 2020 dia naik jadi 2116. Nah, ini terjadi karena adanya perjanjian investasi gitu. Nah, terus ada juga yang menurun dari 333 menjadi 223 itu karena adanya perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan dari PSAK 55 ke PSAK 71. Sepertinya itu yang bisa ditambahkan dari kelompok 1. Terima kasih. Terima Oke, kasih sekali Rizky. Ya, jadi mungkin tambahannya ada convertible bond itu nanti dilihat kembali ya, Mbak Rizky ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Izin Bu teman-teman, saya Miftah, izin bertanya. Dari kelompok 3 izin bertanya, asumsi nilai minimal distorsi sebesar 10% itu tadi dari mana ya teman-teman? Terima kasih. Sebelumnya izin juga, saya dari kelompok 3 tapi masih ada yang kurang paham. Itu tadi selisihnya kenapa dibagi pakai tahun yang 2019 ya, bukan yang 2020. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Rifki akan dijawab oleh Wahyu. Dipersilakan. Oke, sebelumnya saya Nurul Hidayat, absen 19 akan mencoba menjawab dari pertanyaan Rifki Miftah. Apa landasan distorsi itu 10%? Nah, dari pertemuan 3 ALK yang kemarin itu, distorsi atau atas materialitas distorsi itu didasarkan 10% karena atas dasar kebiasaan atau keumuman. Nah, selain itu, dari sumber Federasi Rusia atau ya kayak semacam federasi audit gitu, dikatakan bahwa distorsi jumlah pajak yang masih harus dibayar dan biaya setidaknya 10%. Kemudian distorsi artikel manapun bentuk pelaporan akuntansi setidaknya 10%. Kemudian dalam standar audit Australia ditentukan bahwa kesalahan hingga 5% dari indikator dianggap tidak signifikan. Kesalahan 10% dan lebih penting, kesalahan dari 5 hingga 10% harus dinilai dari berkualitas tinggi sisi. Oleh karena itu, jika auditor mengungkapkan kesalahan 10% dan lebih banyak, maka itu menganggapnya sebagai faktor substansial dan memodifikasi kesimpulan audit. Begitu jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih teman-teman. Oke, satu lagi pertanyaan berarti tadi ya. Silakan. Baik, pertanyaan terakhir dari Sofa akan saya coba jawab. Tadi pertanyaannya, kenapa untuk menghitung persentase ini dibandingkan dengan tahun 2019? Sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk membandingkan ini kami menggunakan perbandingan dengan tahun lalu yang dengan perusahaan sama, yaitu perusahaan Telkom juga. Ini kita menggunakan analisis tren karena kita tidak bisa menggunakan benchmark itu menurut asumsi kelompok kami. Kita menggunakan analisis tren. Analisis tren itu kita untuk apa gitu? Kita menganalisis tren ini biar kita tahu perubahan yang terjadi dari tahun. Nah, kenapa dibagi 2019 gitu? Karena kita ingin tahu nih dari 2019 ke 2020 perubahannya berapa.
Jadi misalnya ada kenaikan di sini ada kenaikan dari 764 ke 5.396. Selisihnya kan 4.632. Nah, biar kita tahu nih persentase kenaikannya ini berapa dibanding tahun lalu, makanya kami membaginya 4.632 ini dengan 764. Mungkin seperti itu, apa menjawab? Oke, bisa kami. Terima kasih, Salwa. Oke, terima kasih kembali. Oke, mungkin kelompok 2 boleh closing statement dulu sebelum saya bahas ya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2, mohon maaf bila ada salah kata dan juga masih banyak kurangnya dalam pemaparan materi kali ini. Kami juga meminta tolong kepada Bu Sani, mohon ditambahi Bu bila ada kekurangan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya. Kita kan masih dalam rangka belajar bersama gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mau saya highlight gitu ya. Tadi terutama sebetulnya yang sedang kita cari adalah kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Angka-angka yang ada di laporan keuangan itu tidak sesuai dengan economic reality. Tadi temannya pakai kata salah saji nih, berarti pendekatannya dari audit banget nih ya. Bagaimana kemungkinan adanya salah saji yang material gitu ya, biasanya kalau audit gitu ya. Nah, tapi di sini di analisis laporan keuangan teman-teman harus pahami ya, yang kita anggap sebagai distorsi itu bukan berarti dia salah saji secara akuntansi, tidak selalu. Ya, ada kemungkinannya dia memang secara akuntansi juga salah, tetapi ada kalanya ya berdasarkan standar sih udah benar gitu ya, tidak ada yang salah. Cuman karena kan kita diberikan kebebasan memilih metode. Tetapi yang kita anggap tetap bisa kita anggap sebagai distorsi kapan? Kalau misalkan ketika kita menggunakan standar tersebut tidak sesuai dengan reality ekonominya. Nah, ini emang konsep ini tuh harus agak diulang-ulang gitu ya, karena makanya dia 2 pertemuan sendiri tuh kita belajar konsep. Soalnya agak-agak bingung. Kenapa sih Bu gitu ya? Mungkin ada beberapa yang berpikir, bukan kalau udah ikut standar tuh udah pasti benar. Iya, betul ya, tapi nah, kita ulangi lagi, kita belajar bahwa ternyata standar ini juga dia bentuknya adalah berlaku umum ya. Dalam beberapa sisi tertentu kadang mungkin nggak mencakup untuk industri-industri spesifik atau entitas-entitas tertentu gitu ya, yang unik ya. Jadi tadi betul mencari distorsi itu adalah melihat yang salah saji, tapi ini agak slightly different dengan salah saji materialnya audit ya. Kalau salah saji material audit itu kan dia benar-benar antara fakta dengan standar akuntansinya itu berbeda. Jadi antara kondisi dan kriterianya berbeda. Nah, kalau di ALK itu juga betul, itu juga distorsi akuntansi. Tapi ditambah lagi, ada juga kondisi-kondisi tertentu di mana gitu ya, kita nggak dengan kriteria, dengan standar itu sama, tapi karena dia berbeda dengan realita ekonominya, maka harus kita betulkan. Nah, itu yang saya mau luruskan dulu satu. Nah, kalau kalian perhatikan ya, mungkin nanti yang kelompok kedua juga melihat sama nih. Di tahun 2020 ini memang banyak penerapan standar akuntansi yang baru. Contohnya tadi ya, 71, 72, 73. 71 terkait dengan ekuitas ya, kita harus mulai mencadangkan gitu ya kemungkinan ada kerugian atau keuntungan terkait dengan ekuitas tersebut. Lalu 72 nih, ini mulai terlihat ya di Telkom ya, bagaimana dia mengakui dari ini unearned revenue-nya yang berasal dari kontrak ya. Di situ juga dia tadi di switch ya dari unearned revenue-nya ke dalam akun tersendiri. Lalu yang 73 jelas ya. Mungkin selama ini kalau setahun 2 tahun kayaknya masih masuknya ini ya operating list ya. Kan biasanya kalau yang capital list itu yang tahunannya tuh panjang sekali gitu ya, yang udah mendekati masa manfaat dari asetnya. Nah, tapi ternyata setelah
beberapa masalah gitu ya, maka dibuatlah si PSAK 73 ini. Nah, di situ kan sudah jelas ya, ini rentang waktunya tuh pendek sekali ya, cuman 1 tahun bisa kita anggap sebagai operating list. Kalau di laporan keuangan yang sekarang, masih ada akun operating list nggak, Mbak Salwa? Di Telkom? Atau semua sudah dianggap sebagai capital list? Ini sih Bu, adanya liabilitas sewa jangka pendek kurang dari setahun gitu. Adanya apa? Liabilitas sewa kurang dari setahun jangka pendek gitu. Oh, mungkin dia ini kali ya. Sebetulnya dia udah lebih dari setahun, tapi sekarang masanya udah tinggal pendek gitu ya. Oh, tapi berarti udah tidak ada lagi rent expense tuh, udah nggak ada lagi ya biaya sewa di tahun ini. Sejauh yang kami lihat nggak ada. Ya. Nah, ini berarti kan terlihat ya sama teman-teman ya, signifikan banget gitu. Nah, salah satu kakak kelas kalian tuh membahas tuh bimbingan saya ya. Bagaimana pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap perusahaan terbuka. Jadi dia analisis semua perusahaan terbuka yang listing di BEI ya. Nah, ternyata ada temuannya dia itu ada beberapa industri tertentu gitu ya yang mungkin memang dia secara naturalnya menggunakan banyak aset sewa gitu ya. Tapi ada juga beberapa industri tertentu yang tidak terlalu terpengaruh karena dia dalam operasionalnya itu tidak terlalu bergantung terhadap aset-aset sewa gitu ya. Itu, nah tadi salah satu cara untuk melihat kan kalau ini tuh kita sedang menganalisis tuh melihat kemungkinan adanya kesalahan gitu ya. Nah, ini tuh biasanya kan bentuknya subtle gitu ya, tipis. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, tadi udah dilakukan oleh teman-teman ya. Contohnya adalah melakukan benchmarking, lalu juga dilihat nih tadi analisis trennya dari tahun ke tahun kira-kira ada yang mencolok nggak gitu ya perpindahannya. Tapi di sini ya ketika kita benchmarking, ketika kita lakukan analisis tren, di situ sebenarnya yang kita cari adalah kita tuh sebenarnya mau fokus utamanya kemana sih gitu ya. Nah, dengan angka-angka yang ada, oh ini nih yang mencolok gitu. Tapi nanti bukan berarti ketika terlalu mencolok seperti itu atau sangat signifikan berarti itu distorsi, bukan ya. Jadi itu merupakan indikasi awal aja, udah benar tadi ya. Sebagai indikasi awal, nanti dilihat reasoningnya. Kalau misalkan tadi reasoningnya kan kenaikan utang yang cukup besar itu karena adanya penerapan PSAK tertentu yang baru gitu ya. Nah, ini kan menjadi apa ya, masuk akal gitu ya, perubahan yang terjadi sehingga tidak dianggap sebagai sebuah distorsi. Nah, ketika melakukan benchmark pun ya, saya mau bahas nih. Kemarin ketika kita depresiasi, nah minggu depan aset ya, berarti kita masuk ke depresiasi ya. Nah, kita lakukan benchmarking salah satunya. Kita lihat satu perusahaan kira-kira ke perusahaan yang lain itu berapa sih selisihnya gitu ya. Nah, karena logikanya gini, kalau kita gunakan sebuah aset di industri yang sama atau di perusahaan yang value proposition-nya mirip, kurang lebih tingkat konsumsinya sama. Oleh karena itu, harusnya sih gitu ya, nilai depresiasinya itu mirip-mirip gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nih bandingkan tingkat utang antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, ya. Nah, ini akan menjadi kurang relevan kalau pendekatannya kayak yang depresiasi barusan. Karena coba komposisi kita udah belajar ya di manajemen keuangan ya. Ada perusahaan itu misalkan dia memutuskan struktur modalnya itu besarnya di utang, ada yang di ekuitas, ada yang balance gitu ya. Nah, ini adalah output dari manajemen dari keputusan bisnis manajerial gitu, keputusan manajerial ya. Jadi itu memang unik kepada masing-masing perusahaan ya. Kita nggak bisa menjudge gitu ya. Kok perusahaan ini utangnya naik 10%, kok perusahaan lain 20%. Karena itu dia ada selera di situ tuh ya. Ada kebijakan manajerial di dalamnya. Bukan sesuatu yang maksudnya berutang itu dia ada seninya, bukan sesuatu yang harus dilakukan. Seperti kalau depresiasi kan kita nggak masuk ke seni tuh.
Kalau itu kan ya sesuai dengan tingkat konsumsinya gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman agak berhati-hati. Nggak apa-apa sih melakukan benchmarking tadi sebagai salah satu bagaimana kita mefokuskan perhatian. Jadi kurang lebih kalau udah terlalu beda nih dengan rata-rata industri, kok kenapa ya gitu. Kira-kira perusahaan ini beda dengan rata-rata industrinya gitu. Misalkan katakanlah ya, nanti kita bisa jadi awalan kita untuk menganalisis. Nah, kalau kita bicara seperti misalkan struktur modal gitu ya, nah itu kan tergantung juga kembali lagi ke profil perusahaannya. Ada perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik mungkin ya, sehingga dia bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih misalnya dia lebih dipercaya lah untuk dapat pembiayaan gitu ya. Atau di sisi lain sehingga dia memilih misalkan ingin mendapatkan pembiayaan yang lebih murah biayanya ya, jadi cost of capital dia bisa lebih rendah. Atau ada juga nih perusahaan gitu ya, dia sebetulnya ingin mendapatkan cost of capital yang lebih rendah tapi tidak mendapatkan kepercayaan gitu ya, ya akhirnya nanti dia memilih pembiayaan-pembiayaan yang cost of capital-nya lebih besar. Jadi nanti bisa jadi biaya dari pembiayaannya juga berbeda-beda gitu ya terhadap satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Jadi nanti hati-hati. Kalau misalkan akun piutang nih ya, nanti minggu depan kan berarti masuk ke aset. Ketika kita mengestimasi gitu ya, AFDA ya. Nah, bisa jadi benchmarking bisa diterapkan, bisa jadi tidak. Ya, kita belajar perusahaan itu punya value proposition masing-masing ya. Jadi dia punya strategi yang berbeda-beda. Ada yang diferensiasi, ada yang cost leadership. Kalau perusahaan dengan cost leadership kamu bandingkan dengan perusahaan yang diferensiasi, bisa jadi nggak apple to apple karena marketnya beda. Kebayang ya, kemarin kan kita sudah belajar Garuda dengan Lion Air atau Merpati Air, masih ada nggak sih Merpati Air? Ya, nah itu kan dia pasarnya beda gitu ya. Kalau misalkan pasarnya beda, kurang lebih profil dari konsumennya juga beda. Tapi kalau misalkan kita bicara perusahaan di market yang sama, ya bisa jadi profil konsumennya itu mirip sehingga nanti kamu bisa tuh AFDA-nya benchmark. Kan kurang lebih dengan market yang sama, profil konsumennya juga mirip, ya kurang lebih yang gagal memenuhi piutangnya ya kurang lebih biasanya tuh akan mirip-mirip. Jadi nanti hati-hati juga ya dalam membandingkan ketika kita membandingkan sebuah account. Nah, satu lagi misalkan warranty reserve ya. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu perusahaan apa produsen handphone misalkan ya, nah itu bisa tuh kita benchmarking lakukan ya. Kalau itu kan kurang lebih kira-kira berapa persen sih gitu ya biasanya kalau di produk tertentu gitu ya menganggarkan untuk garansi gitu ya atau untuk klaim garansi. Nah, itu bisa tuh karena biasanya profilnya mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi walaupun kita melakukan benchmarking itu ada gunanya tapi treatmentnya itu berbeda-beda tergantung akunnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan disamaratain. Kalau depresiasi bisa seperti kemarin kita jelaskan, apakah akun lainnya juga bisa? Belum tentu. Nanti tergantung dari karakteristik akunnya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin tadi tambahannya teman-teman perhatikan yang ada convertible bond tadi ya. Nah, bagus kalau misalkan teman-teman bisa dapatkan data convertible bond yang mirip gitu ya. Kan ini agak sulit ya. Kita harus punya akses tuh, teman-teman harus punya akses dilihat karakteristik convertible bond yang surat utang yang serupa tapi tanpa hak convertible bond tuh kira-kira harganya berapa. Tapi kalau memang misalkan sulit ya sementara ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi berarti coba nanti usahakan bisa nggak dapat datanya untuk penyanding
si convertible bond-nya. Atau jangan-jangan di CLK-nya Telkomnya udah cerita tuh kalau ini nilainya sudah dibedakan gitu ya antara nilai surat utangnya sendiri dengan hak opsinya tersendiri. Gitu. Itu aja sih dari saya. Ada yang mau tanya sebelumnya? Komentar? Izin bertanya, Bu. Iya, Mas Panji, silakan. Saya dari kelompok kelompok 1. Izin bertanya mengenai penentuan nilai dari distorsi itu sendiri. Misalkan ada jelas-jelas dia tuh nyalahin peraturan dari standar, tapi nilainya pengaruhnya tuh nggak gede terhadap angkanya. Itu termasuk distorsi atau enggak? Misal gini, perusahaan tuh ada liabilitas sewa, tapi untuk depresiasi hak guna asetnya nggak ada bargain purchase option. Maksudnya nggak ada peralihan kepemilikan di akhir periode. Tapi untuk masa manfaatnya, masa penyusutannya, dia tetap pakai masa manfaat, bukan masa sewa. Itu kan sebenarnya salah dari standarnya. Itu bisa masuk kategori distorsi atau enggak? Betul, bisa. Tapi gini Mas, kalau kenapa kita gunakan materialitas ya, sebetulnya ini tuh kan kita sedang berusaha menyajikan sesuatu gitu ya untuk dasar keputusan bisnis. Nah, kalau misalkan Mas Panji meyakini ya kesalahan itu ketika itu disampaikan ke pembaca laporan hasil analisisnya Mas Panji, nanti akan mempengaruhi keputusan bisnis dia. Jadi nanti misalkan saya memutuskan nih untuk memberikan pinjaman ke PT Telkom. Tapi ketika Mas Panji kasih tahu saya soal itu, ya ternyata keputusan saya berubah. Karena ada masalah ini, jadinya saya nggak jadi deh gitu ya. Atau ketika kita mau kasih pinjaman pun interest-nya lebih besar karena risikonya misalkan perusahaan ini lebih besar. Nah, kenapa kita gunakan batas materialitas? Karena kita kita menganggap gitu ya, kalau perubahannya itu tidak sampai persentase tertentu, maka saya itu indifferent. Mau Mas Panji kasih saya info itu, mau saya nggak dapat info itu, keputusan saya akan sama. Gitu. Makanya kalau misalkan yang di bawah di bawah materialitas itu biasanya kita ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu sih Mas Panji. Nah, mungkin ada juga yang tanya tadi kan ya temennya ya, ini kok bisa 10% tuh dari mana? Ya memang akhirnya itu kayak professional judgment aja. Biasanya yang dilakukan seperti itu ya. Antara 5% atau 10%. Kalau mau lebih precise lagi gunakan 5% biasanya ya. Tapi untuk di sini latihan di sini kita gunakan 10% aja. Gitu Mas Panji. Nah, tapi kalau Mas Panji meyakini gitu ya dengan informasi itu disampaikan, nanti bisa mempengaruhi keputusan dari pengguna, maka memang harus disampaikan. Nanti harus di-request juga gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Iya, baik. Nah, nanti dari sisi analisnya juga dia kenapa mempertimbangkan itu, karena dengan semakin banyak dengan batas materialitas yang makin rendah kan berarti makin banyak yang harus diperhatikan, ya kan? Berarti tingkat akurasinya harus makin besar. Nanti efeknya apa? Efeknya adalah ke cost yang dikeluarkan oleh si analis tadi. Nah, itu juga sih. Jadi kalau selama dia melihat bahwa saya sampaikan ini juga masih di bawah batas tertentu itu, ya udah, nanti si pembacanya akan indifferent gitu ya, mau saya dapatkan info itu ataupun tidak, nggak akan mempengaruhi keputusan si pembaca laporannya gitu. Oke, mungkin agak normatif ya, nanti kerasanya sama Mas Panji kan kayak normatif banget gitu ya, tapi mungkin nanti kalau misalkan sudah dijalani gitu ya, sense-nya itu akan datang sendiri gitu, terbentuk sendiri di Mas Panji ini kapan sesuatu itu memang harus disampaikan atau tidak gitu ya. Kita lanjut aja ya ke kelompok selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas perusahaan apa nih yang sekarang Semen Indonesia ya? BCA. Kenapa? Bank BCA. Oh, Bank BCA. Iya. Oke, nah ini Bank BCA ini agak unik nih karena
Keuangan. Keuangan. Coba kita lihat ya. Mas Tio, silakan Mas Tio. Benar, Bu. Baik, selamat siang Ibu Syani dan teman-teman. Siang hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis distorsi liabilitas dan ekuitas dari Bank Sentral Asia atau BCA. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Aulia, absen 2, Giovanni absen 9, Nanda absen 17, Patricia Johan absen 21, dan Tio absen 29. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giovanni. Baik, selamat siang Bu. Pertama-tama kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa pengertian dasar distorsi itu, di mana yang seperti yang kita pelajari sebelumnya. Distorsi itu adalah sebuah ambiguitas atau opsi dalam penghitungan akuntansi karena adanya kesalahan pemakaian metode akuntansi dalam industri atau market leader. Contohnya seperti depresiasi. Nah, selanjutnya perbedaan fraud dengan distorsi itu tidak melanggar ketentuan standar akuntansi. Distorsi itu tidak melanggar ketentuan standar akuntansi, tapi kurang menggambarkan economic reality. Distorsi ketika ditarik dalam akuntan liabilitas umumnya muncul karena adanya ambiguitas tentang apakah kewajiban telah benar-benar dikeluarkan atau kewajiban dapat diukur. Selanjutnya di distorsi dalam akun ekuitas, kenapa bisa terjadi distorsi? Karena adanya hybrid security dan perubahan aset dan liabilitas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio. Nah, ini kita membahas tentang BBCA itu menarik ya, karena ya BBCA itu ada di sektor ini, main prinsipnya itu memang di liabilitas. Kalau Telkom itu kan main prinsipnya ada di aset ya. Jadi menariknya Telkom dibahas di minggu depan. Nah, untuk analisis distorsi kami di BBCA ini, kalau di materi itu mayoritas terkait liabilitas kayak efek dari aset. Contoh apa? Contoh kayak garansi. Nah, garansi itu kan dari kayak produk dari manufaktur kan. Contoh laptop ada garansinya, terus dia catat sebagai liabilitas. Nah, distorsinya itu di mana? Distorsinya itu ada di kapan mencatat garansi ini dan kapan dihapuskan garansi ini. Nah, bisa saja manajer itu mendelay pengakuan liabilitas ini. Supaya apa? Supaya ya terkesan itu seolah-olah liabilitasnya rendah nih. Nah, itu kalau di manufaktur. Contohnya lagi ada joint operation ya. Contoh kayak pembuatan jalan. Pembuatan jalan besinya dari PT mana, terus aspalnya dari PT mana. Nah, kalau dia berutang gitu kan bingung siapa yang mencatat utang ini gitu kan. Nah, itu yang menjadi distorsi. Nah, karena di literatur kami itu banyak yang manufaktur, sedangkan BBCA ini fokus di keuangan, karena jadi analisisnya kita gitu loh, tidak terpaku sama literatur. Jadi kita mengira-ngira apa sih yang menjadi distorsi di Bank BCA ini. Salah satunya adalah yang perbedaan saldo yang sangat signifikan. Nah, perbedaan saldo ini di kala pandemi itu bisa saja distorsi yang namanya big bad.
cuci piring gitu ya. Habis kotor terus wah kebetulan ada momentum pandemi nih, oh kesempatan buat cuci piring. Nah, apakah BPJA itu cuci piring atau enggak nih? Nah, kita concern di ketika kita lihat laporan keuangannya, kita langsung terpana dengan pinjaman yang diterima ini dari pihak ketiga. Wah, dari 2000 ini berarti 2 triliun ya. Dari 2 triliun menjadi 274 miliar. Nah, terus ada lagi ini utang obligasi dari 1.400 menjadi 600 miliaran doang. Nah, apakah ini cuci piring? Nah, maka kita harus bisa menelaah ya. Bank BCA ini kan sektornya di swasta ya, di sektor keuangan. Nah, kalau Bank BRI itu juga sama, tapi perbedaannya Bank BRI adalah BUMN. Nah, kita tahu BUMN itu yang terpenting adalah keterjangkauan kepada masyarakat. Contoh seperti halnya Pertamina. Pertamina kan itu murah ya. Nah, supaya bisa terjangkau. Nah, kayak kompetitornya Pertamina Shell itu mahal. Nah, maka susah ya. Nah, karena ada bantuan pemerintah, jadi tujuannya utama BUMN itu ya keterjangkauan. Nah, maka ya kayak agak gimana ya, agak kurang efisien gitu loh. Nah, kalau yang ini BBCA itu sangat efisien. Buktinya apa? Nah, buktinya gini, ketika Bank BCA itu ada isu pandemi, dia langsung memprediksi ekonomi seluruh Indonesia itu bakalan turun. Dengan ekonomi turun artinya perusahaan-perusahaan itu kurang produksi, terus juga operasinya juga kurang. Nah, mengalami kerugian. Nah, Bank BCA itu mengurangi kapasitasnya dia untuk memberikan pinjaman. Karena apa? Karena ya resiko gagal bayarnya itu tinggi. Jadi Bank BCA lebih memilih untuk mengurangi kapasitasnya dia. Maka dia mengurangi pinjaman agar dia itu resiko gagal bayarnya nggak terlalu tinggi nih. Dan utang obligasi juga seperti itu. Nah, apakah langkah ini tepat? Rupanya langkah ini tepat banget. Sebagai contoh Bank BRI utangnya itu tetap jadi semisal utang obligasi 1.400 di tahun pandemi ini 1.400 juga. Tetapi pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat itu turun. Nah, maka ini menjadi efisien nih. Jadi nggak ada kas yang nganggur di Bank BCA. Nah, terus yang indikasi yang kedua itu kok utangnya turun gini ya, utangnya turun, kok bunganya kok tetap. Nah, ini karena apa nih? Apakah ada distorsi di sini? Nah, rupanya ada penjelasannya nih sama Bank BCA. Kenapa dia itu utangnya turun, tapi ininya bebannya naik. Nah, itu karena apa? Karena melakukan utang piutang di kala pandemi ini rupanya susah ya, karena risikonya tinggi, jadi market rate atau nominal rate-nya juga tinggi. Kayak utang obligasi di Bank BCA itu nominal rate-nya di tahun 2019 itu 6,75% minimal ya. Nah, kalau di 2020 karena resikonya tinggi, jadi meningkat minimal itu 7,1%. Nah, bisa kita lihat di amortisasi obligasi ini meningkat 4-5 kali. Oh, berarti ini menandakan apa? Menandakan market rate yang tinggi. Wah, 7,1% mah sama masyarakat bilang gitu ya. Masyarakat bilang 7,1% mah kurang, harusnya 10% gitu ya. Nah, maka ini yang menyebabkan amortisasinya membengkak ya sampai 4-5%. Nah, tapi apakah itu menjadikan distorsi? Menurut kami
itu bukan distorsi karena ini tidak ada penyelewengan standar akuntansi, tidak ada perubahan penggunaan standar akuntansi. Yang ada hanyalah strategi manajemen dengan menurunkan utang supaya efisien dan memberikan pinjaman yang sedikit gitu ya. Karena pasar dari pinjaman juga turun, maka ini sangat efisien. Nah, jadi menghasilkan profit di Bank BCA ini malah justru menaik gitu. Kalau Bank BRI itu profitnya turun karena apa? Karena termakan sama beban utang-utangnya dia. Nah, jadi seperti itu. Menurut kami ini bukan distorsi, melainkan ini strategi manajemen dengan mengurangi utangnya. Nah, selanjutnya untuk utang-utang yang lain akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nanda. Silakan Nanda. Baik, sebelumnya terkait saya akan menjelaskan tren yang dialami terkait utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lain-lainnya. Nah, di sini pada utang pajak penghasilan badan ini dapat kita lihat mengalami tren yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini didasarkan pada penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula dari 25% menjadi 22%. Nah, walaupun tarifnya turun, hal ini mengakibatkan di mana penurunan aset pajak tanggungan sebesar 4.109 juta yang jumlahnya dibebankan ke laba rugi dan sebesar 438 juta dibebankan ke pendapatan komprehensi lainnya. Nah, oleh sebab itu maka terjadi peningkatan pada utang pajak penghasilan badan. Namun hal ini bukan sebuah distorsi dikarenakan adanya keterangan yang jelas mengapa terjadi peningkatan pada utang pajak penghasilan badan. Untuk utang lain-lain pihak ketiga tersebut tidak mengalami distorsi karena tidak terjadi perubahan yang signifikan. Dan pada catatan atas laporan keuangan sendiri dijelaskan bahwa hal ini merupakan hal yang normal sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Baik, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide-nya hilang coba teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada utang lain-lain yang terdiri dari utang pihak berelasi. Nah, utang pihak berelasi ini adalah utang dari orang atau entitas yang terkait dengan perusahaan. Nah, utang pihak ini diakui pada saat terjadi sebesar biaya perolehan. Nah, di sini bisa dilihat angkanya ya, dari yang tahun 2019 itu 50999 ke 380,655. Di sini terjadi penurunan dikarenakan tren pandemi ini ya. Nah, yang kemudian selanjutnya juga ada utang derivatif. Yang tadinya 2019 itu tidak ada, pada tahun 2020 ini karena terjadi efek pandemi menjadi sebesar 464. Nah, kemudian pada liabilitas imbalan pasca kerja. Nah, pada tahun 2015 ini terlihat ya angkanya itu 22.299, terjadi kenaikan menjadi sebesar 29.720. Nah, imbalan ini biasanya diberikan perusahaan kepada pegawainya untuk asuransi. Nah, karena pandemi jadi meningkat. Imbalan pasca kerja ini diberikan terutama berdasarkan pada masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja selesai masa kerja. Perseroan mempunyai program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syaratnya. Jadi ini akan diberikan kepada seluruh pegawainya. Ya, akan dilanjutkan oleh Ica.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Dan pertama kita lihat di modal sahamnya. Dengan jumlah saham sebesar 100 juta lembar saham dengan nilai par 10.000, sehingga modal di tahun 2019 itu sebesar, dan itu juga di store penuh, sehingga modal saham di tahun 2019 itu sebesar 1 juta, dan di tahun 2020 juga sebesar 1 juta, sehingga bisa dilihat tidak ada kenaikan atau penurunan modal dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya di pengukuran kembali liabilitas timbangan pasti bersih, terdapat di tahun 2019 jumlahnya sebesar 10.853.000, dan di tahun 2020 sebesar 8.102.000. Meskipun ada penurunan, namun tidak, menurut kami, karena bukan penurunan yang terlalu signifikan, sehingga tidak adanya sebuah distorsi. Nah, selanjutnya di surplus revaluasi aset tetap. Nah, di Bank BCA pada tahun 2018 yang terdapat pada CALK-nya, Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah dari model biaya menjadi revaluasi. Hasil penilaian tersebut menghasilkan selisih yang dicatat sebagai rugi revaluasi aset tetap dalam beban umum dan administrasi, serta yang dicatat sebagai surplus revaluasi aset tetap dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya untuk akun yang lain akan dijelaskan oleh Ica. Baik, selanjutnya adalah bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Bagian ini merupakan bagian laba atau rugi perusahaan atas partisipasi dan entitas asosiasi yang dihitung melalui metode ekuitas terhadap periode berjalan. Nah, hal ini berupa investasi yang awalnya dicatat senilai kos, kemudian dikurangnya atau ditambahkan dari bagian laba rugi investor pada entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019, Bank BCA belum menerima pendapatan tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2020, muncul saldo sebesar 10.107 itu atas pendapatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukan distorsi yang terjadi, akan tetapi memang BCA baru mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Selanjutnya ada saldo laba, yaitu saldo laba telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan jumlah pada tahun 2019 dan 2020, dan keduanya mengalami kenaikan. Meskipun terdapat perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan, yakni PSAK 71, akan tetapi kenaikan laba ini itu bukan dampak dari penerapan PSAK 71. Jadi oleh karena itu, saldo laba atau kita biasa sebut dengan net earning itu tidak mengalami distorsi ekuitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 4 ya. 4, silakan. Ayo, silakan kelompok 4 ada masukan atau tambahan? Atau idem? Mana nih kelompok 4? Itu siapa tuh? Kecil suaranya, Mbak. Oh, iya. Udah kedengeran, Bu. Mbak siapa ya? Nur Arifah, Bu. Mbak Arifah. Kecil banget suaranya, Mbak. Boleh sih. Oh iya, Mbak Arifah. Silakan, Mbak. Kalau menurut kelompok kami ya, Bu, analisis dari kelompok 5 ini udah sangat berguna, sangat rinci gitu ya, Bu. Tapi mungkin saya kalau boleh menambahkan sedikit,
kalau dari kelompok kami, indikasi distorsi itu ada di akun kontingensi karena itu ada peningkatan yang signifikan pada estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Itu karena BCA itu menghadapi tuntutan hukum, pengurusan administrasi, dan klaim yang belum terselesaikan. Kemudian juga ada di leasing, karena perubahan PSAK 30 ke PSAK 73, itu BCA menggunakan pendekatan retrospektif, tetapi tidak mengajukan periode komparatifnya, Bu. Mungkin yang berbeda itu kalau dari kelompok kami. Oke, ada lagi? Itu saja, Bu. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin? Oke, kalau gitu kelompok 6 nih berarti ya. Silakan kelompok 6. Bertanya buat teman-teman kelompok 5. Saya Hilberi dari kelompok 6. Kami ingin bertanya, kami juga tidak menemukan bahwa ada distorsi di laporan keuangan BCA itu. Tapi pertanyaan kami, mungkin tidak perusahaan sekelas BCA tersebut memiliki distorsi pada laporan keuangan. Yang kita ketahui bahwa laporan keuangan tersebut dapat diminimalisasi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4 atas tambahannya. Kemudian saya mewakili kelompok akan mencoba menjawab pertanyaan dari Breri. Boleh saya diulang pertanyaannya? Apakah mungkin BCA itu mengalami distorsi, gitu ya? Baik, akan saya jawab. Menurut kelompok kami, kemungkinan BCA mengalami distorsi itu mungkin aja, pasti mungkin. Akan tetapi mungkin persentasenya rendah ya, karena jika BCA mengalami distorsi itu sangat berpengaruh, apalagi BCA bisa dikatakan sebagai market leader untuk bank swasta lain ya. Jadi jika ada distorsi, mungkin nanti efeknya mungkin reputasi bakal turun atau yang lain juga. Mungkin teman-teman dari kelompok 5 bisa memberikan tambahan. Kalau saya sih setuju sama Ica. Jadi kan distorsi ini kan perbedaan penggunaan metode akuntansi di industrinya kita kan. Nah, sedangkan BBCA ini itu sebagai market leadernya, sebagai benchmarknya. Nah, ini yang sebenarnya kita sukai sih menganalisis BCA karena ya dia sebenarnya sebagai market leader, jadi manajemennya itu bagus banget ya, makanya di BEI itu wah trennya BBCA sangat ini sih dan masuk ke LQ45. Jadi apakah mungkin sih, tapi sangat kecil sekali kalau BBCA kurang kurang update mungkin dalam penggunaan akuntansinya. Kalau menurut saya tambahnya seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ada lagi? Saya rasa komen dari saya masih sama sih dengan kelompok sebelumnya ya. Ada lagi yang lain mungkin yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ya sudah ya kalau gitu. Closing statement dulu dari Mbak Patricia ya. Silakan Mbak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke ya. Jadi kita coba memahami gitu ya dengan data yang jadi kan kita berarti ada di kalau berdasarkan efficiency market hypothesis gitu ya. Kita nih berdasarkan informasi yang tersedia publik saja gitu ya.
Mungkin nanti kalau misalkan kalian jadi regulator gitu ya, entah misalkan di OJK atau misalkan di pajak gitu ya, atau misalkan di apa ya, yaitu ya keduanya, atau audit ya, misalkan kalian sedang mengaudit perusahaannya, mungkin nanti kalian bisa mengakses lebih jauh ke informasi-informasi yang bentuknya private gitu ya, sehingga nanti bisa dikonfirmasi gitu ya, bukan hanya kita dari indikasi-indikasi awal saja, tapi nanti bisa ditelusuri lebih jauh gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan teman-teman menganalisis aset ya. Jadi nanti coba lihat setiap jenis aset yang ada di perusahaan, kira-kira ada kemungkinan terjadi distorsi tidak gitu ya. Formatnya sama seperti sekarang ya. Nanti soal tugas yang dikumpulkan juga sama di lewat LMS ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat semua nih ya, jadi kita bisa bertemu lagi minggu depan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih ya untuk kehadirannya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik. Banyak Ibu. Terima kasih Bu.